shalom. Boleh perbaikan tangannya shalom. Haleluya. Yang di rumah juga shalom. Semua kita diberkati, amin. Amin. Saya menuntut bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita satu hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir menyertai setiap kami Tuhan dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan untuk menyertai-Mu Bapa. Di tengah saat keadaan ini Tuhan, Kau sangat baik, sungguh baik Tuhan. Pagi hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan untuk menyertai-Mu Bapa. Semalam Tuhan, Kau berkati kami, perisanan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar ya Bapa, biar kiranya Tuhan, bahwa kami masuk lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau yang pulihkan setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami melalui ibadah ini Tuhan. Biar kiranya dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami percaya Tuhan, perjumpaan dengan Engkau Tuhan, memberkati setiap kami pagi hari ini, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau melingkupi Tuhan satu ruangan ini, melingkupi setiap jemaat juga yang di rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan nama-Mu selalu dimuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari Roh Kudus sertai kami, bimbing kami, lingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan semua untuk kembali. Mari kita bawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita yang menaikkan semua pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Ini kami Yesus. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Selamat Bapa, syukur kami ya Bapa. Engkau kami sembah Tuhan. Hanya padamu Yesus, kami naikkan syukur kami. Biar Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Semua yang datang Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh indahnya tangannya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaibku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Firman-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indahnya nyatanya, mulia dan berkuasa. Agung hormat akan Engkau, agung
memuji nama-Mu. Mari yang siap bersyukur bagi Allah kita lebih lagi, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Shalom, boleh shalom. Haleluya. Diberkati pagi hari ini. Diberkati pagi hari ini. Coba berkatakan kirinya, kamu diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Mari kita berkumpul memuji Allah kita pagi hari ini. Kita sembahkan Dia. Bersama memuji nama-Nya.
Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, kami persembahkan. Di pagi yang begitu indah ini, kami boleh menghadap tahta-Mu yang suci. Oleh karena anugerah Tuhan yang Kau berikan dari kami setiap pribadi. Tuhan telah menuntun kami, Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Oleh karena Engkau memberikan kami kekuatan. Bahkan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran. Ya Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan tolong urapi dengan kuasa daripada Allah, sehingga kami yang ada di tempat ini boleh memahami, melakukan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, urapi jemaat-Mu sehingga mereka benar-benar memiliki hati yang mau menerima kebenaran-Mu itu. Karena firman-Mu itu pedang seperti bermata dua yang sangat menusuk hati kami. Tuhan tolong kami, urapi kami. Kami haus dan lapar akan kebenaran. Inilah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya sapa kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi yang begitu indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama, boleh menyaksikan cinta Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saat ini kita boleh sapa, menyapa, boleh senyum satu sama lain. Karena di luar sana masih banyak yang masih belum ibadah secara tatap muka. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama duduk diam di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan di tempat ini. Dan para pengurus terima kasih, serta jemaat terima kasih banyak. Kiranya pertemuan ini boleh menjadi pertemuan yang bersukacita bagi kita. Apalagi di minggu ini adalah akad yang ketiga, adalah momen yang terindah yang sebentar lagi kita akan menyongsong dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Itu adalah harus benar-benar mempersiapkan hati kita untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang belum mengenal saya, dan saya rasa atau ada yang mengenal saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum ya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Udaligo Zai. Saya asal Nias. Saya sudah berada di Jakarta ini sudah hampir 11 tahun ya, dari 2009 sudah ada di Jakarta. Saya menyelesaikan kuliah di Jakarta di STT Setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu S1 saya. Dan tahun 2013 saya masuk kuliah di UGI, Universitas Kristen Indonesia, dan selesai tahun 2016. Oleh karena banyak kesibukan, seharusnya S2 itu hanya diselesaikan 2 tahun, tapi banyak kendala-kendala yang harus dilakukan untuk ditempuh dalam menyelesaikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keseharian saya, ya walaupun saya dikatakan orang ganteng, sebenarnya saya hanya pede saja. Saya melayani anak jalanan, Bapak Ibu. Saya melayani anak-anak kolong jembatan. Ya, setiap hari itu saya melayani mereka. Kalau misalnya Bapak Ibu kenal R. Petra Kalijodo,
itu dekat di situ yang arah masuk ke Season City. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah lewat jalan tol arah ke Cawang, di situ kami ada di bawah. Kami melayani di sana, dan sebenarnya di dalam kolong itu ada sekitar 200 jiwa. Ya, dan anak-anak yang kami layani di sana sekitar 52, dan mereka semua tidak sehaluan dengan kita, tetapi kita melayani mereka dengan mengajarkan kebenaran. Puji Tuhan, mereka sudah bisa berdoa, bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan Pak Pendeta YC pernah ke sana. Kalau misalnya Bapak Ibu rindu mau melihat, silakan Bapak Ibu. Ya, mereka banyak jiwa yang mau dimenangkan di sana, dan mereka menantikan kebenaran-kebenaran itu bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain daripada saya melayani di anak jalanan, saya juga melayani di salah satu STT, Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta ini, yang baru dirintis tahun 2013. Ada satu pendeta yang sangat luar biasa, Pak Pendeta Junior Natas Lalari, itu yang salah satu ketuanya, dan saya Puket 2-nya. Puket 2 itu bagian keuangan, tapi tidak ada duitnya. Tapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Demikianlah perkenalan singkat dari saya, dan mungkin di depan juga ada istri yang begitu cantik. Mungkin boleh berdiri istri. Ya. Ini istri saya Bapak Ibu, dan satu anak namanya Alexander Jeremia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, yang terambil di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sekali lagi, Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan membacakan kepada kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu, uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya lebih tertuju di ayat yang ke 21 sampai 25. Di situ tentang loyalty of God. Saya berikan tema kepada kita pada pagi hari ini adalah loyalty of God. Apa itu yang disebut dengan loyalty of God? Kesetiaan kepada Tuhan. Di tahun 2020 ini adalah, saya katakan, tahun perjuangan. Tahun perjuangan yang membutuhkan ekstra penuh untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang kita lalui. Kalau kita mereview kembali kehidupan kita di tahun 2020 ini, ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan yang saat ini masih belum stabil dalam kehidupan kita, yaitu masalah COVID-19. Bagi kita itu adalah suatu ancaman bagi kehidupan kita. Bahkan itu membuat kita takut bisa menempuh kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini kita membatasi diri kepada orang lain. Kenapa? Itu adalah karena COVID-19. Hanya satu penyakit, hanya satu wabah membuat dunia ketakutan. Itu yang dibuat oleh dunia. Coba bayangkan kalau misalnya terjadi daripada musibah dari Tuhan sendiri. Apakah kita sudah siap menghadapi persoalan ini? Justru yang kita lakukan, bahkan ya, WHO memberikan solusi, hanya solusi, bukan penyelesaian, yaitu harus mencuci. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, seharusnya kita yang ada di dalam iman Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, harusnya kita tidak takut untuk menghadapi COVID-19. Karena kematian ada di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persoalan-persoalan itu tidak hanya sampai di sana, mengancam ekonomi dunia, bahkan negara kita akan mengalami hal itu. Banyak saudara-saudara kita yang di PHK, banyak saudara-saudara kita tidak punya pekerjaan. Ini bagi saya adalah persoalan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Namun kita melihat di berita di mana-mana, ya, pembunuhan terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Ya, kemarin kita melihat di Poso itu terjadi pembantaian yang sangat luar biasa. Bukan hanya dibunuh tetapi dibakar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita rasakan sebagai orang-orang percaya, jikalau terjadi di dalam kehidupan kita, jikalau itu ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah hanya berserah kepada Allah. Yang kita lakukan selalu loyalty of God, selalu setia kepada Tuhan, karena kesetiaan akan membawa kebahagiaan.
persoalan-persoalan itu tidak hanya sampai di sana. Ya. Kalau kita melihat di negara kita ini sudah banyak korupsi. Kemarin masalah korupsi tentang lobster. Sekarang masalah dana COVID-19. Sangat mengerikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Masyarakat mengalami ketakutan, tetapi yang di atas mengalami kesenangan. Saya tidak bisa membayangkan hal seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mengalami masalah Bapak Ibu. Masalah kita adalah krisis iman. Kita akan mengalami krisis iman yang saat ini sudah diadakan ya ibadah virtual, tetapi tidak sepenuhnya semua jemaah itu akan beribadah dengan sepenuh hati. Hanya simbolis. Kalau misalnya Anda lihat di Facebook atau di dunia medsos, itu selalu di-selfie-kan. Misalnya foto. Kenapa? Ditayangkan bahwa dia sudah beribadah. Tetapi itu adalah hanya sebuah foto. Hatinya belum setia kepada Tuhan. Saya katakan itu. Kenapa? Karena saya melihat bahwa banyak yang memiliki ketakutan. Banyak yang memiliki keraguan untuk selalu beribadah secara tatap muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berangkat dari persoalan-persoalan itu, maka saya katakan kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah keteguhan hati. Kita harus setia. Kita harus teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Karena persoalan-persoalan itu masih terus berguling di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus teguhkan hidup kita. Kita harus teguhkan hati kita. Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain daripada itu, ada satu tokoh yang saya ambil, namanya Josiah Royce. Dia seorang The Philosophy of Loyalty. Di dalam bukunya dia berkata apa? Kesetiaan adalah kebajikan. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan dengan kebajikan? Di situ diajarkan Josiah Royce mengatakan bahwa kesetiaan itu harus benar-benar dimurnikan hati kita. Kesetiaan itu harus benar-benar mengambil suatu dasar, yaitu kesederhanaan. Tidak melihat dari kewibawaan kita, tidak melihat dari gaya kita, tetapi kita harus mengambil kesederhanaan, yaitu mengambil rupa seperti hamba. Kita harus memiliki kasih. Ya, gereja saat ini harus membutuhkan kasih. Ya, tantangan terbesar bagi kita saat ini, ya, jemaat bisa hilang. Itu tantangan kita. Kalau kita tidak bisa memperhatikan jemaat kita, maka akan lari daripada kita. Itu yang terjadi. Dan itu sudah disurvei. Salah satu STT Alitia mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi kita adalah saat ini adalah hilangnya jemaat. Kenapa? Dia mau mencari tempat yang subur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita harus benar-benar sungguh-sungguh mari membangun kesetiaan di dalam Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 ini menunjukkan ada satu tuan yang memiliki harta, dan ketika dia pergi ke suatu tempat, ke daerah yang jauh, maka dia harus mempercayakan hartanya itu, yang dimana ada 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta. Dari sekian hal ini,
kita bisa mengambil suatu makna yang dialami oleh dua orang ini, yang 5 talenta dan 2 talenta. Ini adalah salah satu hal bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan, kepada tuannya. Untuk apa? Apa yang telah dipercayakan kepadanya, dia sungguh-sungguh mau melakukannya dengan tindakan. Kesetiaan tidak hanya dibutuhkan sebatas kata-kata. Kesetiaan bukan disertai dengan ketakutan. Kalau kita setia disertai dengan ketakutan, maka hasilnya seperti yang 1 talenta. Kita diajarkan pada saat ini. Di dalam kisah ini ada 3 makna yang saya berikan kepada kita, yaitu loyalty of God. Mari kita harus percayakan diri kita. Sekecil apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka kita harus lakukan itu dengan penuh sungguh-sungguh, taat, setia pada Tuhan. Karena kesetiaan akan membawa suatu berkat bagi kita. Dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak mempercayai satu sama lain. Di dalam keluarga pun kita akan sering mengalami hal demikian. Karena mungkin tidak setia satu dengan yang lain. Keluarga bisa hancur karena ketidaksetiaan. Anak dan orang tua bisa hancur karena ketidaksetiaan. Maka saat ini mari kita setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa membangun komunikasi kepada satu dengan yang lain. Komunikasi itu penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus membangun komunikasi. Caranya kepada Tuhan bagaimana? Kita bersaat teduh di dalam Tuhan. Karena di dalam itu kita menemukan rahasia-rahasia Tuhan. Kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melakukan komunikasi dengan Tuhan? Jangan hanya sebatas doa, tapi lakukan perenungan itu setiap hari. Ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menaruh kesetiaan itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji kepada kita. Di dalam Wahyu pasal 2:10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagimu. Yang dituntut kepada kita saat ini adalah kita harus setia kepada Tuhan sampai mati. Kenapa? Yesus Kristus berkata, kalau misalnya kita hanya setia di dalam 2 Tuhan, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Orang yang mendua hati akan jatuh. Orang yang mendua hati tidak baik dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Tuhan mengajarkan kita agar kita tetap setia pada Tuhan. Bukti kesetiaan, kalau misalnya kita melihat Abraham. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan putranya Ishak sebagai korban bakaran, sebagai ujian kesetiaan Abraham. Ya, Bapak Ibu masih kenal kisah Abraham. Abraham itu sangat luar biasa. Dia dipanggil Tuhan sangat luar biasa. Yang awalnya dia tidak mempunyai anak, tetapi ketika Tuhan memberikan anak baginya, maka Tuhan menguji kesetiaannya itu. Apakah Ishak dipersembahkan oleh Abraham? Tuhan sangat luar biasa. Hati Abraham tidak pernah takut, hati Abraham tidak pernah bimbang, tetapi yang dia lakukan, dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan menutup mata? Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia akan memberikan solusi yang terbaik. Ketika kita setia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Sebanyak apapun persoalan-persoalan yang engkau alami, mungkin masalah ekonomi,
mungkin masalah keluarga, mungkin masalah apa yang kau hadapi yang tidak bisa diselesaikan secara manusia, maka saya menghimbau kepada kita semua pada saat ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan solusi yang terbaik. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukti nyata, Yusuf adalah orang yang selalu ditekan oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf ini digodai, diraih oleh Potifar. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia setia kepada Tuhan. Saya percaya kepada kita semua yang ada di tempat ini. Orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan saya percaya itu, ketika engkau setia, tidak akan pernah sia-sia kesetiaanmu itu. Karena apa? Tuhan akan melihat hal itu. Bukti-bukti nyata yang akan setia. Di dalam Rasul Paulus apa yang dikatakan? Di situ pelayanan Timotius yang dikatakan bahwa kesetiaannya telah teruji. Ya, Sunsubos temanku yang setia. Dia berkata Epafras pelayanan Kristus yang setia. Tikhikus hamba yang setia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang setia. Saya percaya kepada kita saat ini. Apapun pelayanan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan bagi kita pada saat ini, mari kita setia. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka yang kita lakukan untuk menempuh kesetiaan itu, yaitu harus taat, harus tanggung jawab, harus memiliki rasa, ya, memiliki rasa memiliki. Yang ketiga, hubungan antara pribadi. Itu yang saya katakan tadi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri khotbah saya ini, saya akan bersaksi. Ya, saya melayani di tahun 2011 untuk anak jalanan. Mungkin kalau saya sudah selesai S1 dan S2, mungkin itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Karena sepanjang saya berada S1 dan S2, bukan dana saya yang keluar, tapi orang lain yang memberikan bagi saya. Itu karena apa? Karena kesetiaan saya melayani Tuhan. Orang yang saya tidak kenal, di tahun 2013 ada satu dosen Universitas Korea Selatan mensponsori saya untuk melanjutkan S2. Dia melihat saya, kesetiaan saya kepada Tuhan, di mana saya melayani anak-anak jalanan. Saya melihat anak jalanan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka itu kalau dilihat oleh orang lain dipandang sebelah mata. Mereka adalah orang yang tidak berguna. Tapi kami yang ada di sana melihat mereka itu adalah ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri mereka. Ada Tuhan di dalam diri mereka. Maka itu kenapa kami harus melakukan kesetiaan kepada mereka. Kami tidak melihat bahwa gaji sebesar apapun, tapi kami melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya setia, gaji saya melebihi, ya kalau saya katakan melebihi dari UMR. Kenapa? Karena yang menggaji saya adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat, ketika engkau melayani, jangan pernah berkata bahwa saya mengharapkan imbalan dari dunia. Tetapi harapkanlah itu dari Tuhan. Itulah yang kami lakukan sepanjang pelayanan di anak jalanan. Karena kami tidak memiliki yang harus selalu rutin bagi kami untuk menyambung kehidupan. Itu yang kami rasakan, hanya bergumul dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akhiri khotbah ini dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat daripada kesetiaan. Sekali lagi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat daripada kesetiaan. Kita tidak bisa membeli kesetiaan, tidak dapat membeli pengabdian, hati, pikiran, dan jiwa. Tapi yang kita dapatkan adalah
upah yang besar di dalam surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan telah selesai mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau materaikan firman ini, agar firman yang telah kami dengarkan berbicara tentang loyalty of God, kesetiaan kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih terhormat daripada kesetiaan. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan, karena upah kami besar di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pakai jemaat di tempat ini dengan kesetiaan hati mereka untuk tetap berpegang prinsip kepada Engkau, bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Engkau pakai tempat ini menjadi luar biasa sebagai saluran berkat-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang luar biasa ini. Tuhan, tolong Engkau melihat isi hatinya. Dia setia kepada Tuhan, dia setia melayani Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu, tambahkan umur hamba-Mu dengan kekuatan yang berasal daripada Allah, sehingga dia terus melayani Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu, pengurus-pengurus yang ada di tempat ini, Tuhan berkati. Lihat kesetiaan mereka ya Bapa, maka Engkau berkatilah mereka. Lihat kesetiaan jemaat-Mu ya Bapa, maka Engkau limpahkan berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Minggu depan ibadah akan seperti biasa sama, dan kita akan siapkan persembahan kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Bapa setelah kami memberikan persembahan Tuhan. Biar kiranya Bapa kami belajar Tuhan untuk bersuka cita Bapa memberikan yang terbaik. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Syukur dan terima kasih di hadapan-Mu Bapa. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan meneguhkan menguatkan kami semua yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, baik umat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus buat hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kembali kami serahkan pelayanan hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau pakai secara luar biasa. Kau tambah-tambahkan hikmat kemampuan dari Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati istri anaknya Tuhan. Tutup bungkus Tuhan keluarga hamba-Mu ini di dalam darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan menggembala jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan menggembalakan di tempat ini Tuhan. Kembali kami serahkan hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam penggembalaannya Tuhan. Kau berkati di dalam finansialnya Tuhan. Kau berkati bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memelihara seluruh kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah menyediakan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu, bahkan mahkota kehidupan itu Bapa Engkau sudah siapkan bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat setiap umat-Mu yang setia beribadah datang ke tempat ini Tuhan. Walaupun mereka yang belum dapat hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, mereka beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagaimana Tuhan memberkati kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati juga umat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Perlindungan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang melindungi seluruh umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau yang memelihara seluruh jemaat Tuhan menyediakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, berkati keuangan gereja-Mu Tuhan, menjadi keuangan yang sehat di hadapan-Mu Tuhan. Berkati baik hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang setia menabur di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati Bapa. Berkati bangsa pilihan-Mu sesuai janji-Mu Bapa. Sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia. Bapa yang baik, ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang melihat keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Bagi Tuhan Yesus tiada tersembunyi Bapa, semuanya terbuka di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami hanya mohon belas kasih-Mu, uluran tangan-Mu atas bangsa kami Tuhan, karena Engkau melihat keadaan bangsa kami yang sangat terpuruk saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya seburuk apapun bangsa kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup Bapa, bahwa Engkau Allah sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Sebagaimana Tuhan Engkau sanggup Bapa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini, bahkan mengubahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami Bapa, berkati keamanan bangsa kami. Mari Tuhan selamatkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, banten kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih setiap hamba-hamba yang Tuhan percayakan di banten ini Bapa. Mari satukan hati mereka Tuhan. Satukan hati mereka sehingga mereka boleh bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di banten ini Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang bekerja atas seluruh kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, tapi bila mereka dapat menjalankan misi-Mu Tuhan atas banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati Parades 2 Tuhan. Kami rindu Tuhan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kami, selamatkan Parades 2 Tuhan. Di mana masih banyak jiwa-jiwa belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan, sebab mereka juga milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Bapak sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami Bapak, sehingga kami boleh tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Setiap roh kecelakaan roh maut Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak sebelum kami menerima berkat lewat hamba-Mu Tuhan, kami
kerajaan-Mu jadilah bergerak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, shalom saudara. Kita semua sudah diberkati oleh firman. Kita diiringi oleh firman Tuhan. Kita juga sudah diberi kesehatan yang sempurna oleh firman. Amin. Mari kita akan pulang dengan rendah hati, kita angkat dua tangan di hadapan Tuhan Yesus dengan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapi wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapi wajahnya kepadamu, mengaruniakan damai sejahtera. Pulanglah, bahwa berkat dan kasih sayang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang bertambah-tambah, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, mulai hari ini sampai kau datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Kalau saudara, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat melayani. Terima kasih.